Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripudin SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan modul 1 dimulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Berikut cuplikan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil. Yang terhormat kepada Pak Wakil SPD MSI selaku kepala sekolah dan keinginan pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Saripudin SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang selaku narasumber juga hari ini, dan Dewan Guru beserta staf yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang tiada tara kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, dalam acara seminar mini room sharing aksi nyata modul 1 yang berjudul membangun budaya positif melalui komunitas praktisi BSDN Sinarasari 4. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan, selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pengikutnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Saya Dika Rahayu sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah oleh Pak Wanto SPD MSI, yang ketiga materi inti yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Pak Saripudin SPDSD, yang keempat pembentukan komunitas praktisi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Langsung saja kita menuju ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah oleh Pak Wantondo SPD MSI. Kepada beliau dipersilakan. Masuk televisi. Izin berdiri ya Bu. Terus
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat rekan kita Pak Saripudin SPD yang dalam hari ini patut kita banggakan, ya patut kita bersyukur. Di antara kecamatan Pasar Kemis, beliau merupakan guru penggerak, ya calon guru penggerak, dan bukan calon saya, kita semua merupakan beliau nanti pastilah jadi guru penggerak di tingkat kabupaten. Yang saya hormati Ibu Bapak, wabil khusus Ibu Wajah Mariati SPD, ya, yang dalam hal ini selaku sesepuh dan bini sepuh dan kesepuhan, dan yang lain semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantaslah kita selalu makhluk yang tidak ada artinya di mata Allah kalau kita tidak senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah, karena hanya berkat beliaulah kita sampai saat ini masih bisa berbicara, berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan tupoksi kita selaku tenaga kependidikan, yaitu walaupun sekarang masih belum tatap muka, namun sebagai seorang tupoksi guru, yaitu memandikan, mencerdaskan anak walaupun melalui daring. Ini semuanya semata-mata karena memang situasi dan kondisi yang memang pemerintah belum boleh melaksanakan tatap muka, karena setelah mendengarkan paparan dari Bapak Bupati, ya terakhir ketika di Zoom meeting, beliau mengatakan bahwa syarat untuk melaksanakan PTM yaitu satu, mendapat izin dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, mendapat izin dari prokes ya Pak ya, prokes artinya Satgas COVID tingkat kecamatan. Itu dua hal yang harus dimiliki ketika kita nanti mau membuka sekolah tatap muka. Sampai kapan? Ya, tidak tahu. Ini kebijakan pemerintah. Kita selaku bawahan, kita selalu siap. Suruh tembak-tembak, tiarap. Ya ini sebagai hal yang kita terima, logika secara logik, karena kita menjadi aparatur pemerintah. Ya kebetulan kita di bidang pendidikan. Untuk itu kepada teman-teman, kita mesti harus selalu semangat. Tolong tetap jaga diri, ya, karena yang namanya penyakit itu setiap saat memang mengintai kita. Patutlah kita untuk satu, bersyukur pada Allah, memohon mudah-mudahan dijauhkan dari bala, ya, dijauhkan dari penyakit apapun yang selalu merugikan diri kita. Itu semuanya semata-mata kita yang bisa meminta, ya. Karena apa? Allah sudah memberikan warning. Selaku umat, sombonglah seorang umat yang tidak mau meminta pada saya, karena bukan itu ya tahu. Dianggap sombong bukan kalau kita tidak mau berdoa. Ya, dianggap sombong malah berdoa. Untuk itu kita selalu mintalah, ya, untuk demi kesehatan dan kenyamanan keselamatan untuk kita semua. Baik, di dalam hal ini saya selaku pimpinan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarip, tetap berjuang terus, ya. Karena sekarang dunia ini mencari, sekali lagi saya selalu berbicara, dunia kita, negara kita mencari orang-orang yang cerdas. Dalam hal ini tanda kutip, ya. Karena sekarang sudah zamannya komputerisasi, ya silakan. Kalau zaman Bapak mungkin masa kerja Bapak kalau memang Allah mengizinkan dan merestui, Bapak 2029 pensiun. Nah kalau Pak Sarip masih 40, nanti 48 ya Pak ya? 44 ya? 2044 masih wajar sekali kan, artinya kan itu. Intinya dunia kita sekarang memang harus, ya kebetulan apakah pas kebetulan menteri kita memang menteri teknologi, ya nggak tahu kan, mungkin besok kalau maaf 2024 ada perubahan komposisi menteri, kebetulan menterinya senang mencangkul, bisa jadi nanti sekolah dijadikan sama semuanya kan gitu. Jadi memang tergantung situasi, ya. Oleh karena itu di hari ini seminar mini room sharing aksi nyata 1 yang dalam temanya Pak Sarip membuat makalah membangun
budaya positif melalui komunitas praktisi di SD Sindang Saripat. Nah ini silakan nanti apa yang dipaparkan oleh Pak Sarip, kita cukup jadi pendengar yang setia, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini akan mendapatkan ilmu yang baru dan bisa kita laksanakan tentunya demi kemajuan di SD kita dan khususnya kepada diri kita sendiri. Karena terus terang ya kita apalagi yang alhamdulillah saya ucapkan pada rekan-rekan di Desda ya Bu Bulan, Bu Dia sama Bu Pepi, tolong doakan yang lain mudah-mudahan di kelompok kedua nanti kejaring juga. Ya artinya ini memang ya jangan sampai keluh, artinya yolah kita tetap positif kepada Allah ya. Mungkin jawabannya nanti, dan saya percaya mudah-mudahan semua nanti akan terbawakan itu. Karena memang dunia pendidikan masih kosong ya. Nah sekarang pertanyaan ini, sekarang kayak mobil Sindang Sari 1 lulus dibuang semuanya, terus siapa yang di sana? Pertanyaannya begitu. Kita lulus di sini alhamdulillah, cuman ada yang tidak lulus kedatangan tamu kita kan. Kalau tidak salah ada 2 ya. Nah otomatis kalau secara kebutuhan kita sementara kan udah pas ini sekarang. Kok tiba-tiba ada datang 2, logikanya kan 2 orang harus kemana kan? Nanti apalagi kalau pas termin ketiga, saya sih makanya berharap lulus semuanya. Jadi yang datang nanti kita kan tinggal ngomong, kita sudah cukup. Ya kan gitu. Jadi inilah pemerintah memang suka nganggur kalau orang Jawa bilang. Ngapain mesti kalau memang diluluskan udah kan nggak usah zonasi atau pilihan teman, udah tempatnya ditempatkan daripada mesti coba kalau itu muter-muter. BOP bingung loh, itu nanti kerjaan juga pemerintah pindah-pindah kayak gitu, emangnya bukan pekerjaan dikit itu. Jadi kadang-kadang regulasi di negara kita itu blunder, ketahuan sekolah mau dirobohin buat jalan kok didandani, kan lucu memang. Jadi settingannya planningan kita itu kadang-kadang pemimpin kita itu bikin ketawa sekarang. Jadi kayak apa ya, kayak dibilang kayak guyonan gitu loh. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan hari ini selamat kepada Pak Sarip, sekali lagi selamat berkarya, dan yang lain-lain contoh yang bagus-bagus silakan diambilkan, jangan suka-suka ya, silakan ya bertanyalah, saling asah, saling asih, saling asuh tadi kaitan dengan siapa tahu nanti kita juga jadi guru penggerak ya. Itu saja mungkin Pak pembawa acara, Pak Sarip, silakan nanti secepatnya secukupnya, maksud saya secukupnya, secepatnya, efektif, efisien gitu aja. Ya artinya kan semua yang di tahapan-tahapan yang dimaksud Pak Sarip mudah-mudahan terlaksana secara mulus. Ya ketika nanti Bapak suka Pak Sarip minta izin, Pak saya kesana, Pak saya kemari, ya saya pastilah akan mengizinkan karena itu kaitannya kesempatan Pak. Jarang orang memperoleh kesempatan. Dan kalau misalkan maaf kaitan dengan bonus lupa ngasih transport ya wayangnya Bu. Kalau itu kan kedinasan ya walaupun toh Rp1.000 ya kasih. Tapi di kita juga SPPD-nya buat bukti fisik kan gitu ya. Jadi itu istilahnya background gitu. Oke, sebelum saya tutup terakhir kaitan dengan gedung baru kita ini Bu, Solon Bapak Ibu yang menempati gedung baru, bukan berarti gedung baru yang lama juga nggak ada inisiatif. Saya kepengen yuk orang tua murid itu dilibatkan Bu. Kaitan contoh kayak udah jangan ngerecokin sekolah lah. Ayo panggil berapa ibu itu harus pandai lah. Kira-kira ibu kan bisa metane atau bisa memilah. Di antara 32 pasti ada orang tua itu yang kepengen bantu. Cari yang udah itu duduk bareng. Bu, kita pakai bentuk lah. Seolah-olah bentuk itu panitia di kelas tersebut. Bikin, yang bikin dia sendiri juga mau kayak apa. Contoh kita butuh apa? Butuh kipas angin. Kalau kipas angin 500 ada 32, 500 bagi 30 kan kecil sebenarnya. Cuman kita karena cobalah pola kita sedikit ayo daripada kita minta bantu duit bahaya zaman sekarang tuh. Kalau barang kayak gitu intinya korden butuh apa silakan lah Bu. Saya kepengen rekan-rekan guru ayo komunikasi dengan orang tua lah. Kalau Bapak Ibu mau nyaman ayo. Bila perlu emang sekolah nggak ada anggaran ada, cuman kan terbatas gitu loh. Tidak mungkin semua di backup semuanya. Kita jemput-jemputan sampai saat ini, bahkan kemarin saya janji kalau tidak salah ini mohon maaf Bu kelas 6 nanti BO bos saya Pak ya, waktu itu saya kepengen membagiakan kelas 6 apalagi kelas 6 kan memang titik koordinasi, tetapi akan terjadi Pak Sarip kita itu berapa kali direvisi ya Pak ya, karena tidak dibolehkan ternyata untuk gaji pegawai. Makanya kalau saya waktu itu janji mohon izin minta maaf, sekarang saya klarifikasi, jadi jangan sampai nanti masih ada penantian.
Pak, bukan baru. Jadi intinya begitulah. Jadi saya jujur orangnya suka bilang ini. Jadi kepengen bener, andai saja boleh misalkan itu bos saya kemarin untuk belanja pegawai 50% jadi kok saya buat apa uang negara ini. Tetapi ternyata dilihat benar sekarang. Kita kalau tidak salah berapa kali diorek-orek itu Pak Ruby yang mungkin arkasnya. Jadi mohon izin kepada terutama yang saya pernah ngomong guru kelas 6 memang saya kepengen lah ya istilahnya masuk kelas 6 bukan berarti yang saya mengkultuskan guru kelas 6 yang lain tidak enggak semuanya lah. Nanti semuanya kepengen saya kayak gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kontribusinya luar biasa. Ya. Jadi intinya saya minta maaf ya karena keterbatasan termasuk guru yang non PNS minta maaf kalau sampai sekarang belum gajian ya. Sudah. Apa ya sudah? Alhamdulillah ya Allah kepikiran benar. Ya sudah. Dan intinya begitu. Selamat berkarya Pak Sarik. Saya doakan mudah-mudahan tujuan Bapak, cita-cita dan apa istilahnya asa Bapak mudah-mudahan bisa terlewatkan dengan mulus dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada acara hari ini. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Bapak Saripudin SPDSD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, supaya amat ya. Kayaknya ngantuk atau lapar ini. Dua-duanya. Baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil MSI, SPD MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak moderator, yaitu Bapak Andika Dwi Rahayu, Bapak Ibu Dewan Guru yang pada berarti itu ya. Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. harus di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana yang luar biasa yang penuh dengan sukacita dan mudah-mudahan sukacita ini akan terus membawa motivasi kepada kita semuanya. Salawat salam senantiasa marilah kita sama-sama sajukan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sidang Sari 4, pada hari ini saya mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Tidak lain hari ini saya mau menyampaikan hasil dari kegiatan saya selama kurang lebih 2,5 bulan kaitan dengan modul 1, di mana saya mendapatkan tugas untuk membuat satu aksi nyata. Nah, aksi nyata ini adalah aksi yang saya lakukan bersama sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Itu nanti ke depannya. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengadakan seminar mini. Namanya seminar mini. Kenapa disebut seminar mini? Karena seminar ini disampaikan khusus untuk intern terlebih dahulu, tidak untuk halayak umum. Nah, maka disebut dengan seminar mini room sharing. Saya sebut juga room sharing di sini untuk berbagi, saling menyampaikan ada inspirasi ataupun apa dari Bapak Ibu. Ini nanti di sini kita fungsinya. Tema yang saya ambil pada kesempatan ini adalah membangun budaya positif melalui komunitas praktisi di SDN Sidang Sari 4. Mungkin Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu kalau yang sering mantangin saya dalam kegiatan calon guru
penggerak, ya, itu mendengar banyak sekali kata-kata yang saya sering keluarkan di dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah budaya positif, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri dulu sejenak sebagai satu sistem pembukaan. Saya Saripudin, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Pada hari ini, ya, terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya di di Kecamatan Pasar Kemis itu ada beberapa calon guru penggerak, namun semuanya di kalangan SD swasta dan SMP. Nah, untuk SD negeri saya merasa sedih sekali untuk komunitas guru SD negeri di wilayah Pasar Kemis itu hanya diikuti oleh saya dari SD yang paling pojok, yang paling terpencil, yang jauh dari sudut pandang para pemangku kebijakan. Kita berada di satu titik yang lumayan di peta juga karena tidak terbaca, ya, di SDN Sindang Sari 4. Ini satu hal yang yang menjadi satu kategori sedih, dua juga bangga kenapa bisa memunculkan nama Sindang Sari 4 di tingkat nasional. Ini adalah tingkat nasional Bapak Ibu, cuma kita kaidahnya dalam Angkatan 3 itu khusus Kabupaten Tangerang, kemudian Papua Barat, kemudian ada juga di Yogyakarta. Nah, wilayah Banten Angkatan 3 adalah Kabupaten Tangerang sasarannya. Di Angkatan 4 itu Kota Serang, Angkatan 5 kemudian Angkatan 5 Kota Tangsel, Angkatan 6 Kabupaten Serang. Jadi satu anugerah saat itu saya mengikuti seleksi guru penggerak, cuma iseng saja, tapi alhamdulillah melalui beberapa tahapan bisa masuk dan mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ke sini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya seperti apa sih, gitu kan? Aksi nyata itu apa sih? Aksi nyata itu adalah hasil kegiatan yang kita ikuti, kita kembangkan kembali, kita salurkan, artinya sharing. Jadi apa yang saya miliki, yang saya dapatkan selama 3 bulan ke belakang akan saya bagi kepada Bapak Ibu sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan saya. Nah, saya mengambil tema membangun budaya positif. Apa sih budaya positif? Awalnya saya berpikir, oh, budaya positif itu adalah begini, dan begini. Ternyata setelah dipelajari dalam modul 1 ini, budaya positif itu di luar nalar kami semua sebagai calon guru penggerak, bahwasanya budaya positif yang kami gambarkan itu tidak seperti itu. Ya, nah, nanti akan saya kupas sedikit tentang budaya positif. Nah, namun tujuan utama dari kegiatan ini saya akan membentuk komunitas praktisi, ya, kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, apa sih komunitas praktisi itu? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat sejenak. Ya, ada burung terbang. Artinya apa? Kita ambil burung terbang, kita siap bergerak kemanapun kita melangkah. Burung itu selalu hidup dimanapun, ya. Iya. Nah, iya. Baik, apa sih komunitas praktisi itu? Komunitas praktisi adalah kelompok pendidik yang membangun ruang belajar, berdiskusi, dan mengembangkan praktik baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi itu komunitas praktisi. Pengertian yang saya garis bawahi tentang komunitas praktisi itu. Kelompok pendidik, jelas kita adalah pendidik. Semua yang ada di sekolah ini, baik guru, kepala sekolah, kemudian staf, adalah pendidik. Karena apa? Ketika kita sudah masuk ke sekolah, berarti kita sudah memberikan pendidikan kepada anak secara tidak langsung. Kalau pendidikan secara langsungnya adalah kita bertatap muka dengan anak di kelas. Itu mungkin pendidikan secara langsungnya. Nah, maka komunitas praktisi di sini yaitu adalah satu
yang akan membangun ruang belajar. Ruang belajarnya di sini itu apa? Misalkan ada kendala dari masing-masing guru tentang materi, kemudian ada kendala dengan media, ada kendala dengan cara penyampaian dan lain sebagainya yang kita hadapi saat ini. Mungkin kendala terkait dengan asesmen nasional berbasis komputer, itu kan kita perlu membentuk satu komunitas, karena asesmen ini bukan tahun ini saja, akan berlanjut selama mungkin belum ada perubahan dari pusatnya. Jadi kalau pusatnya masih melaksanakan asesmen, mungkin tiap tahun akan diadakan terus menerus asesmennya. Nah, maka itu kita perlu membentuk komunitas praktisi. Nah, kemudian fungsi dari komunitas praktisi itu adalah berdiskusi tentang misalkan pembelajaran di kelas, cara menghadapi anak yang begini begitu, cara sosialisasi guru dengan guru dan lain sebagainya. Itu nanti di situ kita kembangkan. Dan terakhir, mengembangkan praktik baik. Mengembangkan praktik baik di sini maksudnya adalah hasil dari kumpulnya kita dalam komunitas itu ada yang menjadi bentuk nyata dari perkumpulan kita. Adanya satu sistem perubahan atau transformasi. Saya di sini sebagai calon guru bergerak yang memiliki peran tergerak saya sudah tergerak untuk mengikuti guru penggerak. Bergerak itu artinya apa? Melakukan transformasi, melakukan satu hal-hal lain yang kaitannya pertama adalah bergerak untuk diri sendiri. Itu yang saya lakukan. Kemudian menggerakkan. Nah, menggerakkan ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bergerak membangun budaya praktik baik di sekolah kita. Ya. Nah, apa sih yang lainnya tentang budaya komunitas praktis itu? Tahap pembentukan komunitas praktisi adalah membangun percakapan awal. Membangun percakapan awal itu apa? Saya dengan Bapak Ibu hari ini membangun percakapan awal. Kemarin saya membangun percakapan awal dengan kepala sekolah. Pak, saya mau izin, saya akan mengadakan seminar. Itu adalah satu bentuk percakapan awal. Ya. Kemudian menentukan pengikut pertama. Nah, pengikut ini siapa? Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, jika nanti Bapak Ibu berkenan untuk bergabung bersama komunitas yang saya bentuk dan kita bentuk bersama, berarti Bapak Ibu akan nanti mengikuti beberapa tahapan selanjutnya. Nah, yang ketiga, membangun percakapan bermakna. Ini adalah satu kegiatan yang akan kita ungkapkan di dalam komunitas tersebut, betul kan? Tahap menumbuhkan komunitas praktisi. Yang pertama, pertemuan rutin. Setelah tadi kita membentuk komunitas, kita membuat satu schedule, satu agenda tentang pertemuan selanjutnya membahas tentang apa. Bapak Ibu pasti ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi ketika kita menghadapi satu problem di kelas, pasti Bapak Ibu ingin sesekali sih ngobrol dengan rekan, gitu kan? Sesekali ingin mencari solusi lah. Contoh bagaimana sih? Tapi kadang Bapak Ibu berpikir, saya malu amat ya kalau ngomong gini. Saya merasa gimana? Nah, disinilah kita adanya komunitas. Jadi nanti share, tidak harus menunjukkan saya paling hebat, saya paling bodoh, tidak. Tapi kita adalah share, mencari solusi di dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian mendampingi penerapan hasil belajar. Ya, setelah diadakan kegiatan rutin, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dengan rekan, maka perlu menghadirkan narasumber. Narasumber di sini adalah narasumber ahli yang mungkin tidak harus secara seminar besar-besaran, cukup yang mungkin di komunitasnya dapat orang yang kita panggil satu orang. Bagaimana sih caranya seperti ini? Karena di setiap orang itu memiliki pengalaman, pengetahuan yang berbeda, tidak sama semuanya. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut mungkin didokumentasikan sebagai bentuk aksi, ya, laporan dari satu kegiatan. Tahap merawat keberlanjutan. Setelah komunitas terbentuk, jangan hanya sebatas
nama doang, tapi tidak ada yang namanya berkelanjutan. Saya sih berharap awal di sini itu menjadi satu contoh buat sekolah yang ada di, terutama di gugus kita. Meskipun kita berada di pojok, di perbatasan, tapi kita bisa memberikan satu simbol bahwa di Sinar Saripat itu terbentuk komunitas yang begini karena apa? Karena satu, adanya rasa ingin bergerak kita untuk memajukan sekolah ini meskipun dalam kondisi pandemi. Justru dalam pandemi ini banyak hal yang menjadi problem kita semua sebenarnya, gitu kan? Nah, yaitu mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti setelah terbentuk bisa ngobrol dengan rekan-rekan di luar sana. Oh, saya itu kalau ada masalah ini saya berdiskusi dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Itu kan sudah satu memberikan gambaran kepada sekolah lain. Kok ada ya? Kok di sekolah saya nggak ada? Nah, gitu kan? Jadi satu motivasi kepada yang lainnya untuk kita menampilkan yang baik, yang positif. Ini adalah salah satu budaya positif kita yang harus kita munculkan. Kemudian menginisiasi kolaborasi, pasti melakukan kolaborasi dengan siapapun kita nanti ya bertemu, maka itu harus kita lakukan kolaborasi. Dan terakhir menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Nah ini, jadi nanti kegiatan-kegiatannya itu semua mengarah pada murid, semua mengarah pada siswa masing-masing kelas, masing-masing yang diampu, masing-masing yang diajarkan. Ya, jadi semua nanti dari kegiatan komunitas ini berpusat pada murid. Hasil dari kegiatan kita itu akan dirasakan oleh murid. Secara garis kecilnya saja, kesimpulan kecil, komunitas praktisi yang ada di Sinar Saripat itu adalah KKG sekolah. Nah, selama ini kan kita mungkin hanya mendengar KKG itu di gugus, KKG itu di kecamatan, KKG itu di kabupaten. Nah, kita mulai dari sekarang, ya saya akan berada di SD Sinar Saripat, maka saya akan mau membentuk KKG guru khusus guru SD Sinar Saripat. Jadi ketika nanti guru ini keluar mengikuti kegiatan di luar, bukan berarti kita merasa hebat, tapi kita sudah mempunyai modal bekal. Jangan di sana cuma jadi penonton, jangan cuma menjadi pendengar setia, cuma yang mau ditunjuk sini tidak. Nah, maka perlu adanya komunitas praktisi ini. Maka saya membuat aksi nyata di sekolah ini dengan baru satu, membentuk komunitas praktisi, kelompok kerja guru. Ketika kita mau mengadakan PTS, tidak harus rapat besar-besaran dengan sekolah, itu kan? Bagaimana tidak? Jadi sudah ada komunitas praktisinya, sudah terbentuk. Jadi secara tidak langsung berjalan mandiri. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu pun bisa melaksanakan. Itu harapan saya. Saya hanya berharap. Tapi untuk masalah aksi nyatanya kembali kepada Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih komunitas praktisi yang dibentuk di Sinar Saripat ini? Saya sudah menyiapkan beberapa skema. Ya, yang pertama adalah komunitas praktisi yang berkaitan dengan koordinatornya, struktur pengurusnya. Jadi yang punya tanggung jawab, bukan sekedar kurikulum saja, bukan sekedar kepala sekolah saja yang harus menggerakkan Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Tapi disinilah komunitas praktisi yang berperan. Ya. Nah, di sini saya membuat Pak Haji Idin sebagai penasehat, jelas karena dia sebagai pengawas, kemudian Pak Wartoto sebagai penanggung jawab dari komunitas praktisi itu. Nah, saya memberanikan diri sebagai ketua. Kenapa saya memberanikan diri sebagai ketua? Karena saya yang memiliki program aksi nyata di sini. Nah, selanjutnya nanti setelah itu bisa ini adalah sebagai simbol kita terbentuk komunitas praktisi. Sekretariatnya saya mengambil Bapak Andika Dwi Ayu. Nah, saya membagi tiga, ada koordinator bidang studi, kemudian koordinator kelas rendah, koordinator kelas tinggi. Kenapa saya bentuk ini? Jadi
koordinator inilah nanti yang akan menjadi bagian penting dalam satu komunitas, gitu kan? Nah, jadi nanti ketika ada masalah tentang nilai, masalah dengan pembelajaran, itu semuanya sudah terangkum dalam satu kegiatan yang berada dalam komunitas praktisi tersebut. Nah, mungkin di sini saya akan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menentukan koordinator bidang studi. Karena bidang studi kan di sini hanya ada agama, ya, kemudian bahasa Inggris, TJOK dan bahasa Sunda, ya. Mungkin secara jelasnya koordinator bidang studi akan saya tunjuk dengan secara langsung Pak Aswadi. Itu. Jadi nanti Pak Aswadi ini akan menjadi koordinator bidang studi. Contoh hasil PTS. Jadi yang punya peran aktif itu Pak Aswadi. Para guru bidang studi mohon untuk segera mengumpulkan nilai PTS agar wali kelas tidak minta satu persatu ke guru yang lain. Nah, itu adalah nanti perannya situ fungsinya, ya. Nah, koordinator kelas rendah. Kelas rendah ini kan tadi guru kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, ya kan? Perlu adanya koordinator kelas. Artinya apa? Ketika nanti komunitas kelas rendah itu mengadakan satu kegiatan, maka koordinator kelas inilah yang memiliki peran aktifnya, membangun komunikasinya. Itu adalah koordinator kelas rendahnya. Nah, siapa yang akan menjadi koordinator kelas di sini, gitu kan? Kelas rendah. Kemudian siapa yang akan menjadi koordinator kelas tinggi di sini? Nah, itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu, ya. Apakah perlu langsung saat ini juga? Itu kan kita bentuk agar lebih setelah ini kita bisa membangun komunikasi yang lebih aktif lagi dengan koordinator kelas. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan dengan komunitas praktis ini. Contoh kecil, Bapak Ibu setiap hari hanya mengasih tugas lewat WA, foto, jebret, ya, karena mungkin sebenarnya saya yakin Bapak Ibu itu mampu, cuman karena malesnya. Saya pun dulu begitu, males amat ya ngasih tugas begini. Adalah saya coba untuk memberikan pembelajaran online itu secara apa sih? Itu kan kita harus berpikir bergerak seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan beberapa rancangan pembelajaran kelas online itu seperti apa. Sudah terlaksana, sudah tercapai, gitu kan? Cuman hanya sebatas diri sendiri yang tahu, gitu kan? Tidak ada komunikasi dengan kelas lainnya. Contoh kelas 1 A, B, C, tugasnya udah kirim, sudah saya sudah foto, udah, ya. Nah, saya punya harapan begini, Ibu membuat satu video, misalkan tentang penjumlahan. Penjumlahan ini kan mungkin selama ini kita hanya menuliskan di papan tulis 2 tambah 3, divideokan. Ya, itu adalah hal yang biasa. Saya ingin ketika terbentuk komunitas, bagaimana sih membuat video penjumlahan itu supaya anak itu lebih secara tidak langsung kita mengajarkan anak, gitu. Nah, bisa dengan media. Bagaimana cara membuat medianya? Dibicarakanlah dengan komunitas kelas rendah tersebut. Satu sama lain, oh iya saya pernah melihat video seperti ini, bagaimana kalau kita buatkan? Itu satu apa? Satu momen yang berkesan, yang berharga. Kita tidak tahu, ada teman yang tahu, mau berbagi. Inilah fungsi komunitas praktisi, ya, yang ada di sekolah Sinar Saringan. Saya harapkan seperti itu, ya. Kenapa ada komunitas praktisi? Ya, karena satu, kita itu adalah pendidik. Satu sama lain punya tugas untuk mengembangkan pembelajaran. Bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya kurikulum, bukan hanya saya sebagai calon guru penggerak yang harus mengembangkan pembelajaran. Tidak, semuanya harus memiliki pengembangan dalam pembelajaran. Nah, untuk masalah kelas rendah dan kelas tinggi, ya mungkin kita bentuk saja, ya. Kita langsung untuk koordinator kelas rendah siapa? Guru kelas 1, 2, 3 siapa yang akan dijadikan sebagai koordinator kelasnya? Ya, kita sepakati Bu Haji Mai sebagai koordinator kelas rendah, ya. Ya, karena Bapak Haji, ya. Koordinator kelas tinggi, jangan saya, kalau saya kan sudah ada di itu, ya. Ya. Guru kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bulusi. Nah, berarti koordinator kelas tinggi Bulusi. Jadi saya.
nanti saya catat ya. Bisa dicatat di sini. Ada metodenya. Nah, izin Pak. ya. Kalau bulu punten karena bulu sudah. Oh iya. Oh, berarti mungkin iya. Sebenarnya buat sebenarnya ibu jangan takut harus polos capek. Enggak cuma punya. Ibu sekarang udah jadi ketiga kan harus bertahan. Oh ya, karena berarti saya tidak memaksa ya, karena berarti kita masukkan bahwa Pak Andika sudah sebagai sekretaris, berarti bisa masuk kepada antara Pak Irwan, Bu Ambar, Pak Irwan, ya Pak Irwan, Mister. Pak Irwan sebagai koordinator kelas tinggi. Nah, setelah terbentuk pengurus struktur komunitas praktisinya, ya, maka kita akan masuk pada. Nah, ini dia. Struktur pengurus komunitas praktisi kelas rendah. Tadi ketuanya atau kelasnya adalah Ibu Haja Mariati. Kenapa nggak tulis yang mudah? Oh, Tapi harus ya. Di situ tadi hanya koordinatornya saja. Nah sekarang kita lihat strukturnya itu ada siapa aja? Ada koordinator, paling mungkin Bu Haja Mariati. Nah ketuanya siapa ketuanya? Gitu kan? Ketuanya tadi Bu Yulisda. Nah, iya. Sekretarisnya siapa nih guru kelas 1, 2, 3? Bu Arianti. Oke, terus Mister. Sebenarnya Bu Arianti, anggotanya berarti Bu Bulan, Bu Samsia, Pak Alvin, ya, itu 4 orang ya. Berarti yang anggotanya adalah Bu Bulan, Pak Alvin, Bu Samsia, ya, 3. Nah itu adalah anggotanya. Kemudian ini adalah struktur kelas rendah. Sekarang kita masuk kelas tinggi. Ketuanya siapa? Bu Yulisda ya? Nah, seperti biasa penasehat pengawas gugus kita hadirin, penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian koordinatornya tadi adalah Pak Irwan. Pak Irwan, ya. Kemudian ketuanya, berarti ketuanya Bu Pepi, ya, ketua dari komunitas praktisi kelas tinggi itu Bu Pepi, ya, iya. Kemudian sekretarisnya Bu Ambar, kemudian anggotanya Bu Siti Sadia, Ibu Lucia Sudarti, Pak Rubiana Muksin, ya, dengan satu mungkin anggota keempat itu adalah guru bidang studi semua di situ. Iya. Ya. Nah, itu adalah struktur pengurus dari komunitas praktisi kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, selesai Bapak Ibu, bagaimana dari guru bidang studi? Guru bidang studi itu sudah masuk pada anggota kelas rendah maupun kelas tinggi. Anggotanya tadi anggota di masing-masing kelas 3 ditambah 1 dengan bidang studi. Guru bidang studi semua adalah anggota dari komunitas kelas, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Karena guru bidang studi mengajar di semua kelas, ya. Kalau kita yang kelas tinggi mungkin hanya mengajar di kelas tinggi saja, tidak masuk ke kelas rendah, gitu kan? Nah, selintas tentang komunitas yang alhamdulillah yang hari ini sudah terbentuk. Terus kalau sudah terbentuk ngapain lagi kita, gitu kan? Nah, kalau sudah terbentuk ini berarti Bapak Ibu memiliki peran bagaimana menciptakan, ya, bagaimana menciptakan dan membangun komunitas itu menjadi aktif, ya. Silakan Bapak Ibu membuat rencana kegiatan. Minggu besok mau bikin kegiatan tentang ini,
kita adakan share bareng, silakan ya. Apalagi dengan menghadapi situasi yang belum tatap muka saat ini ya. Nah, selebihnya untuk komunitas mungkin sudah selesai. Saya akan memasuki sedikit tentang budaya positif yang ada di sekolah ya. Budaya positif itu. Nah, sebelum pada budaya positif, saya mau bertanya pada Bapak Ibu, boleh menjawab secara rame-rame ataupun secara individu. Nah, ini pertanyaan pertama, ambil pelajaran. Apa pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas selama ini? Ya, silakan. Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas selama pandemi ini apa sih gitu kan? Kemana sih yang akan dibawa siswa itu kan? Apa aja yang terjadi di kelas meskipun kita online ya pasti itu ada. Ini apa pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama di kelas? Memberikan materi. Iya. Pakai mic. Jawab. Iya, nggak apa-apa. Tadi saya ada nggak? Ada. Nggak apa-apa. Baik ya, saya akan jawab. Untuk apa pembelajaran yang sudah kita lakukan? Ya tentunya kita lakukan karena kita semua adalah pendidik. Apalagi di masa pandemi ini, ada kalanya kita masuk pun belum maksimal, kita sudah dihentikan. Makanya kita banyak pembelajaran online atau daring gitu ya. Nah, dengan waktu yang gimana ya, singkat, masuk juga kemarin kita dengan jadwal yang singkat, dengan jam yang singkat, tentunya kita memberikan pelajaran itu belum maksimal Pak. Jadi kalau untuk saya pribadi, paling saya beri dengan yang pokok-pokok, pembelajaran yang pokok kita sampaikan ke anak. Untuk pemberian tugas bisa kita lakukan di rumah karena melihat waktu yang sangat singkat. Iya. Itu aja untuk saya. Tepuk tangan buat Mbak Lucy. Selanjutnya mungkin dari yang lainnya ya silakan. Bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas selama ini? Ayo, silakan. Boleh dengan satu kata, dua kata, tiga kata, dengan kalimat juga silakan. Silakan, ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, Pak Kaswadi mungkin ya mewakili guru bidang tadi. Kalau untuk saya, pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas selama ini, kalau untuk saya pribadi, saya kasih video Pak, dari pembelajaran. Luar biasa. Tuh kan kalau tidak ada komunitas tidak tahu kita sudah ada video. Silakan lanjut Pak. Sudah. Udah. Oke. Baik, itu pertanyaan pertama. Saya akan bertanya kedua, mengatur eksekusi. Tadi kan mungkin ambil pelajaran dari kegiatan selama ini ya. Atur eksekusi itu seperti apa? Nah, kegiatan apa yang berkesan yang telah Bapak Ibu lakukan? Apa yang berkesan selama saya memberikan pembelajaran? Mungkin menghadapi siswa yang malas ngumpulin tugas segala macam gitu kan. Kemudian anak yang nggak bisa baca sekarang, ya silakan disampaikan. Iya. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Boleh kelas 1 mungkin nih, kayaknya ini nih yang banyak berkesan di kelas 1 nih. Silakan Bu Bulan mungkin. Ya kasih mic-nya. Iya, nanti gantian. Iya, nggak apa-apa. Di sini sharing, kita sharing, ya. Bukan mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan, tapi ini adalah share, ya. Ayo silakan, bisa boleh juga mungkin. Ya, untuk kami selaku guru kelas 1 atau kelas rendah, kegiatan yang berkesan yang kami lakukan adalah ketika kami dapat langsung berinteraksi dengan siswa, walaupun hanya durasi beberapa menit, memberikan pengajaran secara langsung membaca itu sudah memberikan kesan
tersendiri kepada kami. Kesan mereka pun anak-anak merasa terkesan karena bisa langsung belajar membaca. Itu yang saya dapat langsung informasi dari orang tuanya. Ya, tepuk tangan luar biasa ya. Nah, pertanyaan kedua sudah dijawab. Saya mau bertanya yang ketiga nih. Dari mimpi, kita mempunyai mimpi. Semua pasti pengen mimpi yang baik-baik ya. Iya, semua memiliki mimpi. Apa sih mimpi itu? Nah, apa harapan Bapak Ibu terhadap kelas dan sekolah yang berdampak pada murid? Tuh. Harapannya apa sih? Boleh dengan kelas, dengan sekolah, silakan. Mungkin Bu Rizda lagi atau siapa? Bapak atau kakak Bu Rizda lagi mungkin ada harapan. Semua memiliki mimpi, semua memiliki harapan. Ya. Tuh. Silakan. Ya, bagi ya, silakan. Direkam bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya harapan yang banyak untuk sekolah ini ya. Satu, dari sarana prasarana. Dua, dari guru-gurunya. Ketiga, pokoknya semuanya aja. Pengennya lebih baik dan lebih baik. Amin. Harapan itu adalah mimpi kita semua adalah ingin harapan yang baik dan terbaik. Nah, tadi saya sudah mendengar beberapa jawaban Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, saya kan dulu berpikir begitu Bu, Bapak Ibu. Ketika pembelajaran sudah lakukan, ada saya melakukan ini. Namun setelah saya mempelajari modul 1 tentang kegiatan guru penggerak ini, luar biasa ya, pemahamannya tidak. Nah, ternyata pelajaran kita di kelas itu adalah pertama, kita harus melakukan kegiatan yang berpusat pada murid. Artinya apa? Semua kegiatan yang kita lakukan itu harus murid yang mengambil peran, bukan guru. Ya, guru hanya sebagai pemantau saja kegiatan tersebut. Berarti guru cuma duduk manis? Tidak. Guru memberikan pendampingan ketika murid mengalami kesulitan. Nah ini, kemudian kodrat anak. Anak itu di kelas memiliki karakter yang berbeda. Tidak bisa sama semua. Kita tidak bisa memaksakan ketika kita di kelas semuanya diam. Saya dulu mengalami begitu, mengalami pembelajaran. Gak ada yang ribut, semuanya diam. Ternyata setelah saya belajar modul ini, kita tidak bisa bersikap seperti itu. Kamu diam saja, perhatikan, Bapak lagi ngomong, Ibu lagi ngomong. Tidak, ternyata tidak seperti itu. Ya, karena kita akan mengembalikan kembali pada kodrat anak. Kelas 1 mungkin masih suka lari-lari, kodratnya adalah senang bermain. Itu yang harus kita. Oh iya, saya pun dari yang ke kiri sekarang harus berubah arah ya, yang cara pembelajaran saya di kelas. Kemudian dari kontrol kita. Dari kontrol kita itu sebagai penghukumkah, sebagai pemantau, sebagai pemberi orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman atau sebagai manajer. Kita selama ini ketika anak yang berbuat salah langsung kita tinggal. Kamu sini, maju depan, berdiri segala macam. Ternyata kita bersikap sebagai penghukum. Ternyata dari kontrol yang kita lakukan itu harusnya seperti apa sih? Oke, kita harus sebagai teman ketika anak ini begini, ini dan sebagainya. Ini sebenarnya sih banyak ya, materinya luas. Cuma saya garis besarkan saja. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin kepada anak, Bapak Ibu. Ya, yang selama ini kita kalau anak terlambat, kamu gak usah masuk, di luar saja, karena kamu sudah terlambat. Ternyata yang saya lakukan dulu itu salah sekali. Ketika ada yang terlambat, kita langsung membaris, kamu gak usah masuk. Pak, anaknya kan tiap hari terlambat dulu. Ternyata kebiasaan itu pun harus kita lakukan dengan cara restitusi. Pak, itu kan teori-teori. Ternyata saya pun membayangkan kalau ada pertemuan dengan siswa ini sangat luar biasa penerapannya, akan membawa budaya positif kepada anak. Ya. Kemudian restitusi, bagaimana kita mendisiplinkan anak ketika anak tidak mau mendengarkan gurunya memberikan
materi itu juga ada. Ternyata di sini dipelajari luar biasa materi yang ini. Saya hanya sedikit berbagi saja kepada Bapak Ibu. Ternyata ada hal yang miskonsepsi. Semua calon guru penggerak di Kabupaten Tangerang itu memiliki miskonsepsi tentang ketika anak berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan nilai 100 dikasih bintang. Itu tidak tepat cara memberi penghargaan. Karena apa? Setelah dipelajari, ketika guru kelasnya mungkin memiliki bintang hari itu, kalau bintangnya kehabisan, ya kan? Ternyata kita selama ini banyak mendengar beberapa waktu silam ketika kita seminar ataupun workshop, ketika anak berhasil kasihlah bintang agar mereka senang. Ya, ternyata di dalam teori pemikiran kehadiran dewantara itu salah. Kita tidak bisa memberikan bintang. Kita cukup memberikan dengan bahasa tubuh kita. Misalkan semangat lagi ya, besok lebih giat lagi. Itu yang harus dia inginkan. Ya, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas seperti berdoa sebelum mulai, gitu ya. Kemudian melakukan hal-hal aksi lainnya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu, silakan. Ini saya kenalkan Bapak Ibu. Ini adalah pepek saya, pengajar praktik. Kalau di kita itu adalah wali kelas. Ini wali kelas saya. Alhamdulillah sudah bisa hadir, Ibu. Terima kasih. Ya. Nah, mari Ibu lanjut ya, lanjut. Nah, tadi sesuai itu. Nah, ternyata kita tadi memiliki gambaran-gambaran yang selama ini itu begini. Nah, saya hanya berbagi saja apa yang saya dapatkan, yang saya alami di pembelajaran modul 1. Ternyata kalau saya hanya berpikir sendirian, tidak berbagi dengan Bapak Ibu, maka percuma dong saya mengikuti kegiatan tersebut. Karena saya di sini bergerak bukan karena saya sendiri, ada teman-teman saya yang selalu mendukung saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Maka saya hari ini mengadakan satu kegiatan seminar ini, namanya berbagi saja. Nah, tadi yang Bapak Ibu sampaikan di pertanyaan tadi, saya melakukan ini pembelajaran ini di kelas. Nah, itu berarti sekarang kita harus melihat, berarti ada beberapa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya, tadi yang dijawab oleh Ibu Lisda, ya, apa sih tadi yang dijawab itu? Misalkan berkesan, ya, berkesan sekali ketika saya bertemu dengan anak. Nah, semua itu adanya di dalam kebutuhan hidup siswa, Bu. Ada 5 kebutuhan hidup. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar, ada kebutuhan bertahan hidup. Ketika kita melakukan satu tindakan kepada anak yang melanggar satu aturan, ternyata kita tidak bisa menempatkan, dia itu sebenarnya butuh apa sih, gitu kan? Anak melakukan kesalahan, langsung kita sikapi langsung, kamu begini, ternyata tidak. Ada beberapa yang harus kita telah, dia seperti ini membutuhkannya. Kemudian kesenangan, contoh kecil begini. Si A membawa makanan, diganggu oleh si B, karena si B ini merasa senang kalau melihat si A ini menangis. Berarti dia itu butuh kesenangan. Caranya bagaimana? Ya, kita sebagai guru mungkin memberikan pendampingan seperti ini loh yang harus dilakukan ketika kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan, ya, cinta dan kasih sayang. Contoh kecil cinta dan kasih sayang kita terhadap anak itu begini. Anak belum bisa baca, kita bimbing. Yang lain mungkin belajar, kita membimbing dia. Karena kita membutuhkan memberikan cinta dan kasih. Nanti anak pun akan timbul, oh iya ya, kita itu dikasih sayangi oleh guru kita. Berarti kita sama teman-teman juga harus saling menyayangi. Tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan teman lainnya. Seperti itu mungkin. Nah, penguasaan ini adalah satu kebutuhan hidup. Kita semua memiliki 5 kebutuhan ini. Ya, bertahan hidup. Kalau kita sebagai orang dewasa, bertahan hidupnya bagaimana? Ya itu tadi, mencari pekerjaan, mencari nafkah sebagainya, mencari bagaimana dan sebagainya.
Kalau anak kan bukan, ketika di kelas itu kebutuhan hidupnya apa sih yang harus dia dapatkan? Itu nanti di komunitas yang tadi sudah dibentuk itu bisa ditanyakan, nanti bisa berkonsultasi, bisa di-share. Pak, kalau kebutuhan hidup seperti apa sih yang dibutuhkan anak dalam kelas itu supaya begini? Nah itu ya, makanya tadi saya membentuk komunitas praktis itu tadi untuk share ketika kita mengalami kendala, menghadapi suatu, menemukan juga ya. Nah itu yang diharapkan. Nah mimpi yang tadi Bapak Ibu sampaikan, seperti Bu Pepi sampaikan, mimpi saya adalah dengan sekolah ini menjadi sekolah yang baik dan lebih baik lagi. Ternyata mimpi kita itu semua tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah siswa yang memiliki karakter berpancasila. Itu yang harus kita miliki mimpi pertama. Anak pintar tapi kalau tidak memiliki karakter yang baik juga percuma, ya kan? Mimpi ibu mungkin selama ini anak ini supaya bisa baca, anaknya supaya jadi ranking 1. Itu ternyata adalah mimpi kita yang di bawah yang kurang tepat. Tapi yang mimpi kita itu adalah harus memiliki siswa yang memiliki karakter berpancasila, beriman pertama, bertakwa, kemudian dia berwawasan global. Kalau sudah seperti itu nanti luar biasa siswa kita nanti di kelas. Kemudian nilai dan peran guru. Mimpi kita sebagai guru itu bukan tertuju pada siswa saja. Pada kita pun harus punya mimpi, saya harus menjadi guru yang kreatif. Bagaimana sih caranya menjadi guru yang kreatif itu? Kemudian saya harus menjadi guru yang mandiri, tidak harus menunggu itu yang harus ada dalam mimpi kita. Kemudian visi kita sebagai guru, saya kalau sudah selesai mengajar 1 tahun ini di kelas ini, saya mengharapkan visi saya terwujudnya siswa saya yang begini. Jadi pertama visi di kelas kita. Mulai hari ini kita bangun visi kita. Visi kita itu terutama paling kecil akan dengan kelas kita dulu, gitu kan? Kemudian menanamkan budaya positif. Yang tadi mungkin anak yang kalau berdoanya suka, yang lain berdoa dia malah ngobrol atau keluyuran segala macam, ya. Nah, jadi Bapak itu ya efek saya Pak. Itu adalah satu budaya positif kita yang harus kita gali, ya, yang harus kita tanamkan supaya terwujudlah sekolah ya dengan siswa yang memiliki peran merdeka belajar. Itu yang kita harapkan. Yang saya harapkan dan saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, ya, kita merubah konsep pembelajaran kita di sekolah ini supaya menjadi sekolah yang sesuai dengan harapan, ya, dengan program pemerintah adalah Merdeka Belajar, ya. Nah, semua itu Bapak Ibu kaitannya tadi yang saya sampaikan semua masuk pada kegiatan profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru, visi guru dan budaya positif. Nah, ini adalah balik lagi ya Pak. Saya mau ke slide 1. Nah, jadi pada hari ini kesempatan tentang seminar mini room sharing itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Bagaimana sih sekolah yang menjadi impian seluruh siswa yang ada di sekolah ini? Kita punya mimpi, siswa punya mimpi, sekolah punya mimpi, kita wujudkan mimpi itu bersama-sama untuk saling mendukung. Maka peran dari komunitas praktisi itulah yang paling berperan saat ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum pada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada dari saya, mungkin sedikit tentang penyampaian kegiatan hari ini. Mudah-mudahan melihat gambaran tadi Bapak Ibu sedikit terbuka untuk melakukan perubahan. Bukan saya yang bergerak saja
saja bukan saya saja berubah, tapi kita semuanya bergerak dalam satu gerakan menuju sekolah yang menjadi impian seluruh warga sekolah. Dari saya sementara itu saja, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Saiful SPDSD, sebagai calon guru penggerak atas materinya pada hari ini. Nah, beranjak pada acara selanjutnya yaitu pembentukan komunitas praktisi, karena tadi sudah dibentuk pembentukan komunitas praktisi SDN Sidang Sari 4, dan begitu pula dengan pengurus koordinator kelas rendah, koordinator kelas tingginya, komunitas praktisi sudah kita bentuk. Nah, selanjutnya acaranya yaitu acara yang kelima, tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan kepada narasumber, dipersilakan. Terima kasih pembawa acara. Mohon izin Pak Penggerak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati, memperhatikan, ternyata yaitu sesuai sekali dengan tujuan visi misi sekolah sebenarnya. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Kepada rekan-rekan ya, supaya ya, ini sebenarnya lebih menekankan pada memperjelas tupoksi kita. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Penggerak ya, Pak Penggerak aja saya ngomongin sama Pak Penggerak. Justru, jadi ini justru saya senang dengan ada program ini. Kayaknya ini membantu kerja kepala sekolah. Setelah saya cermati tadi, betul. Jadi saya punya gurita, ya. Jadi nanti saya mau menuju ke tentang kelas rendah, tinggal pakai kelas rendah. Kelas tinggi koordinatornya sampai ini. Jadi intinya itu akan memudahkan, mengefektifkan dan mengefisienkan itu tentunya. Cuman yang mau saya jadikan pertanyaan saya mungkin yang menggayung di benak saya, Pak Penggerak, Ibu Penggerak. Kalau terkait dengan program dan bla 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 bla, tentunya kan itu menggunakan dana. Nah, yang saya tanyakan sumber dananya dari mana? Apakah itu dari bos atau dari mana intinya? Itu yang tadi terngiang sekali, karena jangan sampai nanti bisa diantara kita. Contoh, ternyata program guru penggerak mungkin maaf didanai oleh BEM misalkan, ambil duit apa BEM kan misalkan, ada saja kan yang begitu. Cuman kan kalau pastinya kan kita namanya setannya, artinya nanti kalau memang ini didanai bos, paling tidak kan kita ketika nanti bikin arkas, nah di sini ya, karena ketika kita berbicara bos di luar arkas kan tidak bisa berbicara, tidak kayak dulu lah. Artinya sekarang itu benar-benar luar biasa dan biasa di luar kan gitu. Intinya itu saja Pak yang menjadi yang namanya kita kan KPK, kuasa pemuda anggaran kan ngeri Pak. Kita menggunakan anggaran tanpa ada di arkas, nanti takut ya tadi tujuan bagus karena tidak terkomunikasikan nanti jadi akhirnya kita nanti Pak Sarif melototip saya lagi Bapak Pelik kan begitu. Intinya kalau sudah jelaskan itu. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Flos kepada teman kita, mudah-mudahan ya saya sih berharap pola pikir beginilah yang akan muncul di mindset teman-teman. Ya, saya suka sekali dari tadi saya berkatakan ya Allah, yes kalau boleh saya tadi loncat, kepengen loncat saya itu. Oh, ternyata itu kalau itu benar ya. Budaya tadi kan ada budaya kan. Budaya kan itu sesuatu yang tidak nampak sebenarnya, tetapi kan budaya positif tadi kan. Ya artinya kan benar itu kita membudayakan. Contoh kecil saja, berangkat pagi sebelum waktunya masuk itu kan budaya. Jangan salah, budaya berpakaian itu kan sudah budaya yang tanpa disadari kan kita, apalagi kita guru, digugur dan ditiru. Masa guru makan sambil jalan kan nggak levis kan itu seolah lalu dipikirnya kan karena kan di mulutnya penuh terus ngempet di bawah lagi misalkan dan itu. Ya itu saja. Terima kasih kepada Pak Ketua Acara. Mohon kiranya penjelasannya Pak Penggerak, Ibu Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi.
sepertinya langsung dijawab saja pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Ya, luar biasa. Yang bertanyanya adalah kepala sekolah. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, berarti kepala sekolah secara tidak sadar memikirkan program komunitas kita. Luar biasa, ya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaannya adalah dananya bagaimana sih untuk melakukan kegiatan pengembangan komunitas ini? Ya, mungkin kalau kita berbicara dana, kalau kita tidak berani mengeluarkan dana, ya mungkin semuanya tidak akan berjalan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan dana, ya, kalau kita hanya mengandalkan dana saja, semuanya juga tidak akan berjalan. Maka mungkin karena ini adalah program kita bersama, ya, pembentukan kita bersama, ya mungkin untuk saat ini karena ini dibentuknya di pertengahan atau di ujung tahun, ya, mungkin belum bisa dianggarkan. Mungkin kita bisa menggunakan dana pribadi kita. Karena apa? Dana ini kita gunakan untuk kemajuan siswa kita juga, bukan untuk pribadi kita, ya. Pak, kan saya gajinya kecil. Kalau kita berbicara memang dengan gaji, semuanya tidak ada yang cukup. Tapi kalau kita berbicara kemauan kita untuk, karena semuanya tidak harus dengan dana, ya. Komunitas praktisi ini dibentuk ini bukan semuanya mengacu pada dana, tapi saya membentuk komunitas ini adalah mengacu bagaimana Bapak Ibu berkembang, berpikir bagaimana mencari solusi di kelas itu. Tidak harus dengan dana saja. Misalkan tadi yang saya sampaikan, ketika kita mengalami cara mengajar anak ini kan bagaimana sih, kan adanya share, dan harus dengan dana kan. Kita mau buat alat ini bagaimana? Kalau saya perhatikan sih memang butuh dana, tapi kita harus menyikapinya seperti apa, ya. Jadi kalau untuk masalah dana, kalau memang di tahun ini belum dimasukkan dalam Arkas, ya kita bergeraknya itu bukan dengan dana saja, tapi bergerak bagaimana mencari pembelajaran yang efektif yang bisa menumbuh kembangkan anak kita. Nah, untuk masalah nanti kalau komunitas ini terbentuk terus menerus, ya saya berharap jangan hanya hari ini, besok atau bulan depan, tahun depan sudah selesai, tidak. Jadi harus berkelanjutan. Tadi yang disampaikan oleh saya pribadi, saya ingin membantu mengajak Bapak Ibu bergerak bersama. Bukan saya yang bergerak saja, tapi semuanya bergerak. Nah, masalah dana tadi, kalau sekolah mau berkenan memasukkan anggaran di Arkas, ya kami sangat senang hati. Kalaupun tidak, kami di sini, saya sendiri yang mempunyai ide pembentukan ini bukan mengacu pada dana saja, tapi bagaimana kita memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Adapun nanti kegiatannya mungkin di BOS ada kegiatan pengembangan profesi guru dan sebagainya bisa dimasukkan atau sebagainya, itu nanti kebijakan sekolah saja. Daripada kita nanti mengikuti pembelajaran keluar, sekolah harus menyiapkan segala macam dana segala macam. Kalau kita ada komunitas sendiri, kenapa sih kita tidak mengundang lebih ringan biayanya? Bisa dari, ya itu kan nanti inisiatif masing-masing komunitas saja. Itu aja Pak, mungkin jawaban saya. Jujur Pak, kita salut sekali lah kalau sampai bisa sampai mengeluarkan uang sendiri. Tetapi kita kan ini demi negara, kan istilahnya sudah sampai mau saya keluar dari kantong sendiri. Cuman yang jelas maksud saya begini, nonsen sebuah kegiatan tanpa pembiayaan. Uang tidak segalanya, tapi tanpa uang. Ya contoh aja kecil, Pak Sarip mestinya tadi nenteng apa ini? Ya kan nenteng pisang. Untung gak satu kandang. Satu kandang saya sangat benar. Masa buka tunggu masih. Tapi intinya gini Pak, kalau ini memang kaitan dengan kegiatan sekolah, apalagi ini kegiatan sekolah, kenapa tidak sekolah? Kan karena memang di 8 standar kan diantaranya ada peningkatan kompetensi, ada penilaian dan sebagainya, dan itu nanti intinya nanti mungkin dipertegas, ya yang jelas ini warning untuk kita berdarah, tolong ini karena memang dari kita untuk kita, apalagi nanti imbasnya, implementasinya kan ke anak-anak didik kita. Jadi saya suka ya bila perlu seminggu sekali ini diadakan penyegaran ini benar. Ketika orang sering bertatap muka kan beda, ya beda. Daripada sering hanya ngamarmu sendiri, mikirin keluarga, melulu stres. Justru kenapa di sini senang saya seru, walaupun saya sekarang mengizin
karena saya sekarang di istri yang muda, jadi istri muda dilepas itu susah kalau cari satu. Jadi saya mau senam di sana. Kalau bapak saya kemarin katanya malah nggak senang. Jadi pada tanpa bapak, kalau di sini kan saya udah percaya lah. Tadi apalagi melihat saya sekarang, alhamdulillah. Jadi intinya kita senam banyak banget fungsinya. Di antaranya itu tadi silaturahmi. Itu yang paling utama sebenarnya. Itu semua intinya. Beda orang yang jarang silaturahmi. Jadi pokoknya gitu Pak Sarif, terkait dengan ini kan kaitan dengan mencerdaskan anak bangsa, termasuk dalam murid juga ada. Salah satu dasarnya itu nanti punten ya dianggarkan lah, nggak usah banyak 10 juta saja nanti per minggu. Beruang sih. Amin. Ya kan kita harus yang beranak-anak itu kan apa mesti harus mimpi kan harus mimpi yang jauh kan itu, tapi ya jangan sampai kita terbuai mimpi. Jadi jangan sampai ada rasa itu. Kita mendingan makan singkong beneran daripada mimpi makan roti kan begitu. Mendingan singkong jangan kita makan. Artinya cita-cita diukur dengan kemampuan. Yang jelas ada niat, ada nawaitu baik, insya Allah ada yang bisa. Terima kasih Pak Penggerak, Ibu Penggerak, monggo Pak Pengacara. Oke, Bapak Ibu Guru, jika ada pertanyaan tentang seminar hari ini boleh ditanyakan kepada narasumber kita. Sebenarnya tidak ada ya. Oke. PP mau Ya. Ya mungkin ada beberapa prasata dari pengajaran praktik hari ini, padanya dipersilakan. Iya. Izin buka masker ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sindang Sari 4, Bapak Wartondo SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Saripudin SPD SD, calon guru penggerak dari SDN Sindang Sari 4, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, angkatan 3. Baik, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru di SD Sindang Sari 4, Kecamatan Pasar Kemis, dan para staf yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Langsung saja saya berterima kasih atas undangan dari Bapak CGP, calon guru penggerak Bapak Saripudin, yang mengabarkan tadi pagi ada pembentukan komunitas budaya positif di SDN Sindang Sari 4. Bersyukur sekali hari ini di hari Sabtu yang lumayan cerah ya, saya berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru di SDN Sindang Sari 4. Perkenalkan, saya Fitria, saya dari TK Permata Insani Islamic School. Saya guru TK Ibu Bapak, mohon maaf. Saya berlokasi di Sindang Sari juga, di sekitar sini. Kebetulan mohon maaf saya datang terlambat tadi karena memang bertepatan hari ini juga ada acara di sekolah kami yang mungkin saya tidak bisa tinggalkan sampai acaranya selesai. Nah, buru-buru saya langsung ke sini. Alhamdulillah masih berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Wartondo selaku Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami di sini, mendukung secara penuh Bapak Saripudin untuk mengembangkan budaya positif dari modul-modul yang sudah Bapak Saripudin jalankan di program guru penggerak angkatan 3. Jadi ini sebetulnya walaupun saya percaya komunitas praktis ini sebetulnya sudah terlaksana di SDN Sindang Sari 4, hanya saja secara de facto ya, secara de facto. Jadi
ini baru digaungkan. Saya rasa kerjasama dari Bapak Ibu guru semua di sini dengan kepala sekolah dan dengan wakil kepala sekolah dan di sini juga wakil kurikulum ya Pak ya, wakil kurikulum di SDN Sari ini yang juga selaku calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang ini juga pasti sudah berjalan. Hanya untuk karena di sini juga dari pengembangan di modul-modul, baik modul 1 ini ada materi tentang budaya positif, tentang bagaimana membangun karakter siswa-siswi kita atau sekaligus kita untuk menjadi karakter berpancasila, pelajar Pancasila. Nah ini tentunya tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh komunitas praktisi yang ada di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru semua. Kalau Bapak Saripudin ini berjalan sendiri, itu pasti tidak secepat yang diharapkan oleh Kemendikbud dalam program guru penggerak ini. Jadi di sini Kemendikbud ini sedikit cerita melalui GPK mengembangkan pendidikan guru penggerak, kemudian nanti juga ada sekolah penggerak, organisasi penggerak. Nah, semua ini itu untuk goalnya adalah bagaimana pendidikan kita semakin berlari, bukan berjalan. Saya pakai bahasa berlari karena memang dari 2 tahun ke belakang sangat-sangat kita rasakan begitu banyak kendala-kendala pembelajaran online yang sudah kita rasakan. Pastikan itu butuh berlari kita untuk mengejar ketertinggalan pendidikan khususnya di sekolah kita, baik di sekolah ataupun lembaga masing-masing yang ada di sekitar kelas. Nah, kaitannya itu untuk mengejar ketertinggalan itu, menghadapi lost generation. Nah, ini kita dari kementerian menggaungkan program guru penggerak ini supaya ketika guru penggerak ini bertumbuh, berkembang, itu tidak sendiri. Di ilmu yang didapat di-sharingkan, kemudian dibagi kepada semua guru. Harapannya seperti itu, semuanya komunitas di lembaga itu bisa bekerja sama, saling bahu-membahu untuk memajukan pendidikan di SDN Sindang-Sari 4 pada khususnya. Itu yang menjadi concern dari pendidikan guru penggerak ini. Semua baik modul 1 dan ini perjalanannya cukup panjang ya Bapak, perjalanannya Bapak Ibu semua, perjalanannya cukup panjang selama 9 bulan ke depan. Ini baru berjalan 2 bulan kurang lebih, masih ada 6 bulan ke depan yang sangat panjang. Kita berharap komunitas yang sudah terbentuk ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, agar apa yang diupayakan oleh CGT dalam hal ini Bapak Saripudin dengan Bapak Markando yang selaku kepala sekolah betul-betul berjalan berirama, seiring berirama untuk sama-sama memajukan pendidikan di Sindang-Sari 4 ini. Banyak program yang mungkin Bapak Ibu sudah laksanakan di sini. Kalau saya tidak salah dengar ada program rujak ya Bapak Ibu, betul ya? Ada program rujak, kemudian ada program percepatan seperti itu ya. Nah itu budaya yang positif yang dibangun oleh Bapak Saripudin selaku CGT ini untuk sama-sama bersama-sama gitu, saling bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di dan pelayanan. Karena kan memang guru walaupun sebagai pendidik tapi juga sebagai pelayan. Nah,
di sini ada kata-kata bukan pelayan dalam tanda kutip ya Kak ya. Maksudnya kita melayani sepenuh hati para peserta didik kita, murid-murid kita, untuk bagaimana anak murid itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya, sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Pasti orang tua menyekolahkan anak ingin anaknya menjadi anak yang cerdas, soleh, solehah, kemudian anak yang aktif, mandiri, berprestasi. Nah, itu kalau misalkan guru kelas 1 atau guru kelas rendah sendiri menjalankan program, terus guru kelas tinggi sendiri menjalankan program, itu tidak ada berkesinambungan. Jadi harapannya di sini tadi dijelaskan sedikit yang saya tangkap dari Pak Saripudin, pemaparannya budaya positif ini dibangun dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai dia betul-betul kelas 6 itu betul-betul terbentuk karakter atau karakter budaya positif dan karakter pelajar Pancasila yang dikembangkan oleh kita semua di sini, Bapak Ibu guru di Sidang Sarifan. Terkait tadi kita juga nanti di Lokakarya, kita ada Lokakarya setiap bulannya. Mungkin sedikit gambaran, kita ada di Guru Penggerak ini ada 2 simulasi, ada pendampingan individu, kemudian ada Lokakarya. Nah, pendampingan individu saya selaku PP atau pengajar praktik dari Bapak Saripudin ini mendampingi Bapak Saripudin selama 9 bulan saat mengikuti Guru Penggerak. Nah, sampai nanti Loka 9 itu begitu banyak pasti materi, kemudian teori yang bisa di-sharing ke teman-teman, ilmu atau hal-hal positif yang bisa di-sharing oleh Bapak Saripudin kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua di sini, itu bisa berkesinambungan, bisa bersinergi untuk mengembangkan itu. Jadi goalnya itu tidak sendiri-sendiri tapi bersama-sama, maka dibentuklah ini komunitas praktisi praktiknya CGP untuk sama-sama kita bersinergi membangun budaya positif melalui komunitas praktisi di SDN Sidang Sarifan. Di sini cukup baik dilaksanakan, alhamdulillah. Berkesempatan hari ini seminar mini ini saya lihat antusias dari Bapak Ibu guru juga di sini, alhamdulillah ya, sampai selesai sampai jam 12 ini tuh masih apa ya, masih betah. Biasanya kan satu banyakkan, alhamdulillah masih banyak yang berupaya untuk mengembangkan diri bersama-sama untuk kepentingan peserta didik kita di sini. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan karena ini juga sedang azan, saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan saya. Terima kasih atas sambutannya, atas atas kerjasama dari Bapak Ibu guru semua untuk Bapak Saripudin dan untuk sekolah khususnya Sidang Sarifan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, narasumber dan lain sebagainya, alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara, yaitu acara penutupan. Oke, marilah kita menutup acara seminar mini pada hari ini dengan mengucapkan bacaan Alhamdulillah. Semoga seminar pada hari ini kita dapat mengambil manfaat dan informasi-informasi baru yang dapat membuka wawasan kita di kemudian hari. Saya Andika Rahayu sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu di obatnya tidak. Oh ya ya.